Hai teman-teman, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerahnya kita dapat berkumpul bersama untuk belajar pada siang hari ini. Sebelumnya, kami mau menyampaikan hormat kepada Bapak Andi selaku pengaku mata pelajaran informatika di kelas 1 dan tentunya teman-teman terkasih semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Arga Nayara Tijatama sebagai PNJ pertama dan moderator. Dan rekan saya Natania Adelia Putri, nomor absen 27 sebagai penyaji kedua. Saya Rafael Sasyana dari absen 30 sebagai penyaji ketiga. Saya Eka Natania Aurelia, absen 10 sebagai penyaji keempat. Saya Aulia Sulawesi dari absen 5 sebagai penyaji keempat. Saya Gabriel Jaga Kurniawan dari absen 12 sebagai penyaji kelima. demikian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya mari kita simak materi sejarah komputer dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan apa sih itu komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika. Komputer digital pertama kali dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang komputer digital pertama kali adalah Turing yang bekerja sebagai peneliti matematika. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh Charles Babbage, dan pada 1890 seorang penemu bernama Herman Hellerich mencari sebuah sistem yang mampu menghitung data sensus di Amerika Serikat yang dilakukan pada 1880. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Jadi komputer generasi pertama ini dulunya dikembangkan sebagai desain pesawat dan juga untuk peluru kendali. Komputer ini digagas oleh Konrad Zuse, yaitu insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer ini memiliki harga yang sangat mahal dan berukuran sangat besar. Komputer ini memiliki bobot 30 ton dan panjang 30 meter, kemudian tingginya mencapai 2,4 meter. Komputer ini menggunakan level paling rendah, karena itu komputer generasi pertama ini hanya bisa melakukan perhitungan yang memerlukan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk menyelesaikan atau menyetel perhitungan yang baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini dimulai pada tahun 1956 dan berakhir pada tahun 1963. Pada generasi ini menggunakan transistor yang ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan pada tabung vakum besar. Ciri-cirinya yang pertama, sirkuitnya menggunakan transistor yang dikembangkan oleh John Barton, William Shockley, dan Walton pada tahun 1947. Bahasa pemrograman menggunakan bahasa tingkat tinggi. Ukuran fisiknya lebih kecil dibandingkan generasi yang pertama, dan kapasitas memori utamanya lebih besar. Namun kelebihan dan kekurangan pada komputer generasi kedua ini. Kelebihannya yaitu pemrogramannya menggunakan bahasa tingkat tinggi, pengoperasiannya lebih cepat dibandingkan pada generasi yang pertama. Penyimpanan data dan informasi menggunakan tape magnetik dan magnetic disk. Juga membutuhkan sedikit daya listrik dalam pengoperasian komputer generasi kedua ini. Kekurangannya menghasilkan panas pada ruangan, sehingga ruangan tersebut membutuhkan pendingin ruangan berupa AC dan sebagainya. Harganya lebih mahal dan membutuhkan perawatan yang khusus. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan intergate circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan intergate circuit chip atau IC, yaitu kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Kelebihan komputer pada generasi ketiga yaitu dapat menyimpan sampai ratusan ribu karakter dan dapat menjalankan program secara serentak. Kekurangannya yaitu
Ukuran filenya masih besar dan pemakaian rumit. Ciri-ciri dari komputer generasi ketiga yaitu lebih cepat dan lebih tepat. 2. Harga murah. 3. Yaitu peningkatan kemampuan software. Komputer generasi keempat adalah komputer modern. Ia berukuran sangat kecil daripada komputer sebelumnya, memiliki skala yang sangat besar. Ciri-cirinya yang pertama adalah lebih kompleks dan dimitrifikasi. Yang kedua, menggunakan SLC. Yang ketiga, menggunakan VSLC. Yang keempat, menggunakan mikroprosesor. Kelebihannya yang pertama, penggunaan kapasitas penyimpanannya yang sangat besar. Yang kedua, antarmuka pengguna yang ditingkatkan lebih canggih dan memiliki grafis lebih lama dan dimigrasi. Yang ketiga, konektivitas yang lebih besar. Lebih banyak menggunakan konektivitas seperti konektivitas kabel dan konektivitas internet. Yang keempat, multitasking. Mampu menjalankan banyak program pada beberapa waktu yang bersama. Kekurangannya, yang pertama biayanya yang mahal, yang kedua ketergantungan pada listrik, yang ketiga konektivitas, yang keempat masa pakai baterainya terbatas. Jadi di sini saya akan melanjutkan komputer generasi kelima, di mana komputer ini dipelopori oleh negara Jepang. Generasi kelima ini sudah menggunakan FLSI dan AI supaya dapat memecahkan masalah sendiri. Pada generasi ini disediakan jutaan warna dan resolusi yang sangat tajam. Di generasi ini juga kecanggihan yang disediakan juga mampu untuk dibuatkan yaitu komputer portable seperti laptop. Adapun ciri-ciri dari generasi kelima yaitu munculnya FLSI, Very Large Scale Integration, yaitu rangkaian berbasis transistor ke dalam chip. Dan juga generasi kelima ini dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia bisa berbicara dengan komputer. Kelebihan dan kekurangan dari komputer generasi kelima ini, kelebihannya komputer ini lebih canggih, lebih cepat, lebih murah, kapasitas memorinya juga lebih besar, dan juga lebih fungsional. Dan kekurangan komputer ini itu menghancurkan eksistensi manusia, karena komputer zaman sekarang ini sudah sangat canggih dan sudah bisa mengalahkan manusia. Contohnya seperti sekarang ini kita tidak usah susah-susah untuk menemui orang itu untuk membicarakan suatu masalah, tapi kita bisa melewati telepon ataupun mungkin kita dari laptop juga bisa Zoom tanpa harus susah-susah untuk menemui orang tersebut. Jadi itulah kekurangan dan kelebihan dari komputer generasi kelima. Terima kasih. Mau